Orang yang kuat memang merasa mereka bebas. Mereka tidak ada lagi dalam kungkungan hukum Taurat. Tetapi seolah-olah kebebasan itu dipakai bukan menurut kehendak Allah, tetapi menurut kehendak manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku di dalam kasih Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita saat ini ada dan sedang menikmati suasana hari Minggu pertama di bulan Juli. Kita dibawa dalam memahami bagian pembacaan Alkitab melalui kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dan kita dibimbing dalam tema mingguan, terimalah satu akan yang lain untuk kemuliaan Allah. Kita mendengar saja tema yang tentu setiap kita mendambakan agar supaya itu teralami dan menjadi dambaan setiap orang. Nah, mari kita memahami apa isi kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 13. Kita telah mendengar dan membaca bahwa di Jemaat Roma, Paulus memang menulis surat. Di Jemaat Roma ada dua golongan orang Kristen. Orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Kenapa Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Roma? Karena ada ketegangan. Dan hal ini memang sangat mengancam keutuhan persekutuan yang kudus. Apa ketegangan yang memang mendatangkan adanya gesekan, menganggap yang kuat, yang hebat. Memang di sini apa maksud Paulus? Orang yang lemah dan orang yang kuat. Ini berbicara tentang iman. Ini berbicara tentang pengajaran. Orang yang kuat ini adalah orang Kristen non-Yahudi. Yang tentu kita sangat tahu kalau orang Kristen Yahudi, mereka sangat menempatkan dan memang sangat memelihara tentang makanan, tentang tradisi, adat istiadat, apalagi tentang hukum Taurat. Mereka digolongkan orang yang lemah. Tetapi kenapa memunculkan ada ketegangan? Karena ini menggambarkan bagaimana sikap orang percaya yang sulit untuk menerima perbedaan yang ada. Di sini dilihat oleh Paulus, orang yang kuat memang merasa mereka bebas. Mereka tidak ada lagi dalam kungkungan hukum Taurat. Tetapi seolah-olah kebebasan itu dipakai bukan menurut kehendak Allah, tetapi menurut kehendak manusia. Sehingga memunculkan saling menghina, saling menghakimi. Dan yang terjadi memang ada kasih, tetapi kasih yang pura-pura, kasih yang munafik. Sehingga memang mudah
ketika ada perbedaan, merasa kami adalah golongan yang kuat. Tetapi melihat yang lemah, itu memunculkan menghina, menghakimi, dan yang sangat lagi disoroti oleh Paulus, mengaku orang percaya, memiliki kasih, tetapi kasih yang ditunjukkan kasih yang pura-pura, kasih yang munafik. Sehingga memang sulit untuk menerima satu dengan yang lain. Bagi Rasul Paulus, ketika tidak mampu menerima perbedaan itu, menunjukkan telah merusak pekerjaan Allah yang mulia. Ini saudaraku yang menjadi inti dalam pemberitaan kitab Roma. Dan memang untuk tema ini sangat menginspirasi dalam kehidupan kita saat ini. Ketika bagian ini yang tentunya juga menjadi perenungan dan pemberitaan, membuka hati kita, membuka pikiran kita, kita juga sebagai orang percaya, kita hidup di tengah kepelbagaian, kita hidup di tengah kemajemukan yang memunculkan perbedaan-perbedaan yang ada. Mungkin juga bagi setiap kita mengatakan bahwa memang hanya slogan. Perbedaan itu sebenarnya adalah kekuatan. Perbedaan itu adalah kekayaan. Perbedaan itu bagaikan pelangi, itu indah. Tetapi apakah demikian? Kepelbagaian, kemajukan itu menunjuk budaya, ras, agama. Tetapi dari dulu sampai sekarang, kalau ukuran tentang pengajaran, kita mayoritas, bahkan baru-baru ini lagi dipertontonkan, kaum minoritas itu memang disepelekan. Seolah-olah kebebasan itu hanya orang-orang tertentu, hanya kelompok, hanya golongan tertentu. Dan juga ketika kita mengamati, begitu mencolok perbedaan-perbedaan yang ada sekarang ini. Sehingga bukankah ketika kita sulit menerima perbedaan, maka disitulah memunculkan adanya gesekan-gesekan, adanya ketegangan-ketegangan yang tidak mudah untuk diatasi dan diselesaikan. Karena apa? Saling mempertahankan. Tidak lepas juga untuk saling menghina, saling menghakimi, saling membenarkan itu ada. Orang yang kuat begitu mudah untuk menindas orang yang lemah. Tetapi ketika kita bercermin dalam firman, sebagaimana pembacaan kita ini, bagaimana Rasul Paulus meluruskan agar supaya keutuhan itu memang tercipta. Dan terimalah sebagaimana dalam pembacaan tadi ayat 7. Mau mengingatkan, karena memang ini juga syarat dengan sehat. Terimalah satu dengan yang lain, mengingatkan bagaimana Yesus Kristus telah menerima kamu apa adanya, tidak melihat latar belakang, tidak melihat suku, tidak melihat golongan, dan sebagainya. Untuk semua. Nah, itu juga saudara sangat berdampak. Apakah itu dalam kehidupan keluarga, dalam persekutuan berjemaat, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Memang untuk tema ini sangat menguji setiap kita. Terimalah satu akan yang lain untuk kemuliaan Allah.
ketika dalam keluarga kita sangat rasakan perbedaan itu ada. Dalam kehidupan juga berjemaah, dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kalau kita memeriksa, ketika terlalu mencolok dalam arti terlalu mempertahankan kekuatan, kemampuan, memang akan terlalu sulit untuk menerima. Apalagi menunjuk tentang kelemahan, tentang kekurangan. Nah, inilah penyebab memunculkan gesekan-gesekan yang mengakibatkan adanya permusuhan, adanya pertikaian antara satu dengan yang lain, yang banyak kali hilang dalam ingatan kita. Dulunya kita orang berdosa, bahkan sampai saat ini setiap kita menyadari saya tidak layak, yang banyak kali melupakan kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi kalau kita diperhadapkan, karena itulah yang terjadi, seolah-olah kasih itu semu, kasih itu memang pura-pura. Itu terjadi dalam keluarga, dalam persekutuan, dan dalam masyarakat. Sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Ketika kita menerima kekurangan dan kelemahan, itulah sebenarnya kita melengkapi dan menyempurnakan. Dan banyak kali yang kita lupakan. Ketika juga kita menerima, kita mengingatkan, kita ingat tentang bagaimana Allah menerima kita apa adanya. Yang sebenarnya kita menerima perbedaan itu, kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tapi yang ada sekarang ini yang begitu mencolok dalam persekutuan, ada kelompok yang merasa kuat, baik juga dalam kehidupan bermasyarakat, ada kelompok yang merasa kuat. Dan memang sangat berpengaruh. Tapi kalau tujuan dan fokus kita, apa saja yang kita perbuat itu adalah pekerjaan Allah yang mendatangkan kebaikan, sehingga sekat itu tidak akan membatasi kita untuk melakukan kepada siapapun. Karena yang terjadi, kita bisa berkorban, kita bisa melakukan apa saja ketika kita melihat latar belakang. Kita melihat sahabat, kita melihat saudara, kita melihat keluarga. Nah, itu yang terjadi. Sekali lagi, untuk tema ini begitu sederhana, tetapi sangat menantang setiap kita. Apakah kita siap untuk menerima orang lain? Dalam kehidupan ini. Jadi ayat 7 ini membuka hati kita. Satu hal, ingat, Tuhan melakukan penebusan. Dia tidak lihat saudara, dia tidak lihat suku, dia tidak lihat golongan, tetapi untuk semua. Nah, ini juga ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Coba kita periksa. Kalau kita mengukur, dia saudara, dia teman, dia suku, dia agama, itulah sebenarnya yang membatasi kebaikan Allah untuk dinikmati oleh orang lain. Tetapi kepada siapa saja kita lakukan, coba kita periksa. Bukankah itu satu kebahagiaan? Bukankah kita menciptakan suasana yang mendatangkan
sukacita, apalagi setiap kita ingin kebersamaan, ingin kerukunan. Hanya orang yang pura-pura menghadirkan kasih, yang sebagaimana kata Paulus, yang tidak ingin rukun bersatu dan hidup dalam kebersamaan. Nah, mari kita sebagai keluarga, sebagai jemaat maupun juga sebagai masyarakat, kita terpanggil semua ketika kita sadar dan ingat cara Yesus, maka demikian pun dalam keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, pasti kita akan bahagia hidup ini, pasti saudaraku. Dan itu bisa kita lakukan kalau benar-benar hati kita ini tertuju pada Tuhan, memohon Tuhan, jadikanlah hidupku ini berarti bagi sesama, bagi banyak orang. Ketika kita menerima siapapun dalam kehidupan ini, disitulah sebenarnya kita telah menghadirkan kebaikan Allah. Terpujilah Tuhan. Amin.